Jadi yang pertama perlu kita pahami bahwa apapun langkah Polri tujuannya adalah menciptakan keamanan ketertiban masyarakat. Kami menjamin seluruh kegiatan masyarakat. Kategori resmi maksud kami adalah menjamin seluruhnya berjalan dengan aman, tertib, lancar, baik itu kegiatannya maupun pasca kegiatan, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang lainnya. Oleh sebab itu, meskipun kegiatan tanggal 1 teragendakan di Karanganyar itu bukan agenda dari Solo, tapi kami wilayah yang berbatasan langsung akan membantu untuk melaksanakan pengamanan. Artinya yang datang ke Karanganyar itu bukan hanya warga Karanganyar, karena ada wilayah Karanganyar yang berseberangan dengan Solo, yaitu di Colomadu. Beberapa waktu yang lalu kami melaksanakan penertiban banyak yang dari warga Colomadu. Artinya keberadaan kami di tapal batas Karanganyar dan Solo itu adalah untuk membantu Polres Karanganyar sekaligus membantu warga perguruan silat yang akan melaksanakan salah satu kegiatannya, memastikan aman seluruhnya, tidak terganggu oleh siapapun dan tidak mengganggu kegiatan masyarakat lainnya, dan memastikan semuanya aman. Sekali lagi, apapun langkah yang kita tempuh adalah demi terciptanya Kamtibmas, dan sekaligus kami menghimbau kepada yang akan melaksanakan kegiatan, sudah jelas bahwa implikasi kegiatan beberapa waktu yang lalu sudah kita bisa lihat, itu terjadi bukan karena warga yang melaksanakan pengesahan, tapi para partisipan. Itu yang kami terus melaksanakan himbauan untuk dihindari mobilitas masyarakat dengan mobilitas massa yang banyak, kemudian memenuhi jalan. Yang jelas berlalu lintas sudah ada aturannya, menggunakan kendaraan bermotor yang laik, kemudian pengendaranya pun juga menggunakan kelengkapan yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dan berperilaku di jalan juga dengan tertib. Tidak boleh menghalangi pengguna jalan lainnya, tidak boleh mengendarai atau mengemudi kendaraan yang membahayakan orang lain, apalagi di bawah pengaruh alkohol. Nah, beberapa kriteria tadi masih kita dapati kejadian beberapa waktu kemarin, sehingga sekali lagi saya Kapolresta Surakarta menghimbau, khususnya di wilayah Surakarta yang akan melintas wilayah Surakarta, patuhilah seluruh ketentuan yang ada. Kami dengan segala upaya akan menjamin ketertiban masyarakat. Jika kami harus menempuh langkah-langkah yang sifatnya penindakan, tentunya mohon dimaklumi, kami sudah melakukan langkah-langkah pencegahan sebelumnya. Ini juga merupakan langkah himbauan kami untuk mengingatkan kepada masyarakat, khususnya yang tidak terlibat langsung, kiranya tidak ikut bergabung di lokasi, karena saya sampaikan di pengantar tadi bahwa kejadian yang kemarin itu bukan warga yang disahkan, tapi para partisipannya. Nah, kita menghindari, kita tidak tahu, dari ratusan bahkan ribuan orang kita tidak tahu, mungkin ada orang-orang yang sengaja ingin membuat gaduh suasana. Nah, itu yang kita hindari. Sekali lagi, kami sama sekali tidak membatasi. Izin tetap kita keluarkan sepanjang panitia juga mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada. Dan perlu diingat, apapun langkah Polri tentunya menjamin keamanan ketertiban masyarakat. Harapan kami kegiatan juga berjalan dengan lancar, masyarakat tidak terganggu. Kenapa kami menempuh langkah pencegahan? Itu yang kita hindari, adanya korban, kemudian adanya provokatif, kemudian adanya justru mungkin hal kontraproduktif, perjalanan jauh, tengah malam, dini hari, ngantuk, jatuh atau kecelakaan, kan rugi. Nah, itu saja mungkin bagi kami. Yang terpenting adalah mari kita sama-sama bekerja sama yang baik. Artinya pihak penyelenggara dan kami dari aparat kepolisian yang melaksanakan pengamanan tentunya tidak ingin ada hal-hal yang terjadi di luar konteks kesepakatan apa yang sudah ditetapkan oleh panitia. Dan apakah ini ada upaya ketika pengikut atau mungkin pengombyong ya bahasanya, ya, itu akan menuju ke wilayah Karanganyar, dilakukan penyekatan di pintu masuk baik di sisi barat maupun khususnya barat, timur maupun utara, selatan, itu ada nggak pada saat ketika mereka berangkat nantinya? Ya, tentunya langkah itu sekali lagi mohon dimaknai yang positif. Sekali lagi, kami tidak membatasi, kami tidak melarang. Kami hanya melaksanakan langkah-langkah pencegahan. Ini mohon dimaknai dengan arif dan bijaksana. Jadi apa yang dilakukan Polri ini sudah mempertimbangkan berbagai macam faktor. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi sebelumnya karena ketentuan-ketentuan yang sudah kami terapkan dilanggar.
komplain masyarakat yang menggunakan jalan karena terhalang, mereka memenuhi jalan dengan selebrasi, menyalakan flare dan lain sebagainya. Ini kan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Karena intinya kegiatan tersebut adalah pengesahan. Sekarang pengesahan berjalan dengan lancar, selesai kembali, saya kira tidak ada masalah. Kami tidak pernah tidak mengeluarkan izin sepanjang itu memang dalam koridor yang telah kita sepakati bersama. Nah, kejadian kemarin di Karanganyar tersebut, saya yakin dan percaya polisi sudah melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan prosedur. Namun kembali kuncinya adalah kerjasama yang baik. Saya kira bukan hanya menjadi tanggung jawab kami, tanggung jawab bersama antara panitia penyelenggara, para peserta dan kita untuk sama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Dan untuk wilayah Solo sendiri kan kegiatan pengesahan itu kan berjalan dengan lancar. Ya. Mungkin bisa disebutkan sedikit dan terkait kunci dari kelancaran kegiatan khususnya di wilayah Kota Solo untuk menjadi contoh di wilayah lain. Dan ya sederhana saja seperti saya sampaikan bahwa kerjasama yang baik, koordinasi yang baik antara panitia penyelenggara, para peserta dan Polri, ke aparat keamanan itu menjadi kuncinya. Faktanya di Solo alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Kenapa? Karena para panitia juga melaksanakan apa yang menjadi advice kami, ada menjadi saran kami. Bukan tanpa hambatan, ada. Memang masih ada 1-2 yang datang, pengombong yang datang kemudian dengan alasan ingin mengayuh bagio, ya kami menyarankan untuk kembali. Kenapa? Tadi itu kami menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin banyak yang berkomentar event setahun sekali, bukan masalah event setahun sekali. Jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, nanti pasti akan berujung kepada langkah-langkah represif kami, penegakan hukum itu yang kami hindari. Jadi alangkah indahnya jika panitia mengindahkan apa yang sudah menjadi himbauan kita, toh acara juga berjalan, bukan tidak berjalan. Bahkan mungkin bisa berjalan lebih lancar dengan tidak adanya pawai, arah-arahan, kemudian konvoi menutup jalan seperti itu. Kenapa? Kami juga menjaga nama besar perguruan ataupun organisasi yang melaksanakan itu di mata masyarakat tetap baik. Karena jujur saya katakan banyak komplain masyarakat mengenai keberadaan kegiatan seperti itu yang mengganggu ketenangan masyarakat saat mereka beristirahat maupun lalu lintas masyarakat saat mereka melintas. Ya mungkin sebagian mereka selalu mengatakan ya event bukan masalah setahun sekalinya, tapi maintenance order itu dilakukan terus-menerus ya, bukan hanya temporary. Setiap ada kegiatan kami wajib memastikan kegiatan itu berjalan dengan aman, tertib, lancar, baik yang melaksanakan maupun masyarakat yang terkena dampak. Dan kerjasama yang dilakukan seperti yang jenengan terapkan di Kota Solo, semisal tiap ranting menyediakan kendaraan, itu mungkin bisa jelaskan dan seperti apa? Iya, sederhana, artinya warga yang akan disahkan berangkat dari masing-masing ranting menuju ke lokasi pengesahan itu seluruhnya diangkut dengan kendaraan roda 4. Artinya tidak ada yang menggunakan parsial kendaraan bermotor datang masing-masing. Banyak tujuannya. Yang pertama, menghindari hal yang tidak diinginkan. Contoh, karena sudah malam, ngantuk, lelah karena mereka melalui prosesi kemudian kecelakaan. Ini kan fatal dan rugi. Yang kedua, menghindari provokasi-provokasi. Mungkin selebrasi yang berlebihan setelah kegiatan dan lain sebagainya. Nah, setelah sampai di lokasi, kemudian mereka di drop, melaksanakan pengesahan, selesainya pun juga diangkut kembali ke tempat masing-masing ranting berangkat. Setelah itu silakan kembali ke tempat masing-masing. Dan pada saat pelaksanaan pengesahan itu tidak ada euforia, tidak ada pengombyong selain yang disahkan dan yang mengesahkan, itu saja. Itu sederhana sebenarnya konsepnya, hanya masing-masing pihak memang harus betul-betul mentaati dan mematuhi serta kerjasama yang baik, itu saja. Pelanggaran yang sering ditemukan kemarin dan evaluasi sedikit. Ya, pelanggaran jujur saya katakan masih kita temukan banyak yang terpengaruh minuman keras. Walaupun tidak ada barang buktinya, tapi mulut mereka bau minuman keras. Yang kedua, masih ada barang bukti yang kita dapati juga miras. Yang ketiga, tidak menggunakan kelengkapan sesuai dengan ketentuan, tidak berhelm, kemudian kelengkapan yang lainnya. Kendaraan bermotornya tidak sesuai dengan spesifikasi tes, menggunakan knalpot brong, kemudian plat nomornya tidak ada, kemudian hal-hal lain yang tidak sesuai dengan spesifikasi tes kendaraan bermotor. Sementara mereka berjalan cukup jauh lintas wilayah. Ada yang dari Semarang, Salatiga, Klaten, Wonogiri, menempuh perjalanan jauh dalam kondisi yang seperti itu. Dan itu bukan warga yang disahkan ya? Bukan warga yang disahkan, gitu. Yang diamankan berapa nih? Ya, yang kemarin 35. Terakhir kami menindak kendaraan sejumlah 35. Ya itu dalam kondisi yang menurut pertimbangan kami perlu kami tindak. Beberapa yang masih kami tolerir masih kami biarkan berjalan. Gitu ya. Untuk besok tanggal 1 udah ada koordinasi dengan Karanganyar mungkin. Kami terus melaksanakan koordinasi, sudah menjadi SOP di Rayon Solo Raya, Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Klaten, Sukoharjo, Boyolali dan Solo sendiri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang imbangan-imbangan, di mana jika suatu daerah melaksanakan kegiatan semacam itu
daerah lain melaksanakan imbangan, karena itu tadi yang kita cegah adalah pengombyong-pengombyong dari luar daerah yang masuk yang dengan alasan ikut merayakan seperti itu. Sudah.